Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Saya akan memberikan soal mengenai materi perbankan syariah. Nanti silakan saudara jawab dan selesaikan soal yang ada. Baik, saya akan mencoba mengulang kembali materi yang pernah kita bahas dan diskusikan mengenai materi perbedaan dan persamaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam perjalanan dan perkembangan yang mengenai perbankan di Indonesia, mungkin sama-sama kita ketahui ada dua jenis bank yang ada di Indonesia. Yang pertama itu bank syariah dan bank konvensional. Mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya masih awam dengan keberadaan dua bank tersebut. Karena apa? Karena mungkin tanpa kita sadari bahwa keduanya mempunyai perbedaan. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya sangat bervariasi. Sebagai contoh saja mungkin dilihat dari hal suku bunga. Selain itu apa? Ada pelayanan yang juga berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Mari kita lihat. Yang pertama adalah sistem operasional. Berbicara tentang sistem operasional yang diterapkan oleh bank syariah, jelas bank ini mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan oleh bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentu dasarnya adalah ketentuan dalam syariat Islam. Terus bagaimana sistem operasional bank konvensional? Bank konvensional itu dijalankan berdasarkan dari standar operasional perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Siapa yang mengaturnya? Pemerintah. Melalui siapa? Lembaga keuangan dengan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya kita lihat perbedaan dilihat dari cara mengelola dana antara bank syariah dan bank mandiri. Bank syariah maupun bank konvensional tentu akan mengelola sejumlah dana, baik itu dana yang berasal dari nasabah maupun dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Sebenarnya dana itu tentu harus dikelola dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bagi bank dan menutupi segala biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Namun yang harus kita perhatikan di sini adalah sistem pengelolaan dana itu sangatlah berbeda di bank syariah dan bank konvensional. Kenapa dia berbeda, Pak? Ya, berbeda. Bank syariah itu dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan maupun investasi tidak dapat dikelola dalam bentuk lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan serta investasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah harus berdasarkan syariat Islam. Jadi di mana lini bisnis yang seharusnya dipilih, yaitu harus memenuhi aturan syariat Islam. Apakah bank syariah bisa berinvestasi pada bisnis yang bergerak pada hiburan malam, Pak? Tidak bisa. Nah, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus bagaimana pengelolaan dana di bank konvensional? Jadi pengelolaan dana yang ada di bank konvensional itu
dia masuk di berbagai lini bisnis. Yang penting bagi bank konvensional itu menguntungkan bagi bank, berarti dia masuk. Selanjutnya kita berbicara perbedaan cara membagi keuntungan. Ya, mungkin sama-sama kita ketahui, yang namanya bank itu pasti dia sama-sama membutuhkan sejumlah keuntungan dari usaha yang dijalankan. Terus bagaimana cara membagi keuntungan? Ya, pasti berbeda. Kalau bank syariah dia menggunakan sistem bagi hasil, sementara bank konvensional dia sistemnya bunga. Terus bagaimana perbedaan metode transaksi? Pada bank syariah, transaksi yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri sangatlah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Ini kita lihat beberapa transaksi yang telah diatur berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Antara lain, ada yang disebut dengan akad al-mudarabah atau bagi hasil, ada yang disebut dengan al-musyarakah atau perkongsian, al-musaqat kerjasama tani, al-ba'i bagi hasil, al-ijarah sewa menyewa, dan al-wakalah atau keagenan. Sistem ini tidak ditemukan di bank konvensional. Sebab apa? Di bank konvensional itu, seperti tadi yang telah kita bahas, bank konvensional itu aturan dan kebijakan transaksi di bank itu sendiri diatur serta dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu dia. Berbicara persamaan. Tadi di atas kita berbicara masalah perbedaan. Sekarang persamaan. Persamaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank syariah dan bank konvensional adalah lembaga perbankan Indonesia yang sudah diakui secara nasional, dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan, dan berikutnya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dan mendukung kelancaran penghimpunan serta penyaluran dana, baik dalam bentuk kredit ataupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Terus persamaan yang kedua apa? Memberikan bantuan jasa pembayaran. Biasanya sistem pembayaran tersebut contohnya itu pembayaran telepon, listrik, air, internet, pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, dan lain sebagainya. Biasanya transaksi tersebut cukup dilakukan dengan mesin ATM atau mobile banking. Baik, di layar saudara ada gambar konsep dan sistem bank konvensional, di mana dana masyarakat dihimpun dan dimasukkan ke dalam bank, dan bank menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jadi tugas saudara, coba dijelaskan apa saja bentuk produk penghimpunan dana dan produk daripada penyaluran dana yang ada di bank konvensional. Selanjutnya, konsep dan sistem bank syariah. Sama seperti bank konvensional, dana masyarakat dihimpun dan dimasukkan ke bank. Bank menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Coba saudara sebutkan dan jelaskan apa saja produk penghimpunan dana serta produk
penyaluran dana yang ada di bank syariah.